kesempatan untuk
hak sholat ada. Itu hak sholat itu belum sholat ya, tapi munajat atau hak haji ada yang begitu. Kenapa disebut begitu? Saya hanya penghormatan saja. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tidak suka dengan sebutan itu ya sudah dari dulu lah. Sudah ditulis haji apa gitu, membaca apa itu sudah penginginan sama dengan hukum yang lain. Kalau saya disebut tak sholat, di sholat, tak haji, belajar, jadi yang pertama adalah berusaha. Jadi bukan sekedar membaca dua kalimat sahaja. Kalau baca dua kalimat sahaja itu jadi sahajanya baru sahaja pernyataan. Itu saja ketika mengucapkannya disertai dengan percaya bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kita benar-benar percaya. Kalau mengucapkannya hanya menirukan, itu namanya belum disertai dengan percaya. Anak kecil kan baru menirukan ya. Di SD kelas 2, kelas 3, kelas 2 namanya itu pada percaya, pada percaya, pada mengucapkan dua kalimat sahaja. Maka anak kecil itu yang belum lalu meningkat ketika sudah dewasa, kemudian kalau anak laki-laki biasanya jadikan bahasa lagi. Nah kalau itu aku nikah dengan sebelum itu kan mereka ada dulu sebelumnya ngomong. Lalu dia mengumpulkan dua kalimat sahaja dalam pelajaran 3 kartu sunat untuk laki-laki dan 3 kartu nikah dari ibu. Artinya mengucapkan sahaja dengan mengingat dari apa ini koreksi ya kalau ada kalau bukan lain menganut agama lain untuk masuk Islam disalahkan membaca dua kalimat sahaja. Yang lain ya kalau saja kalau untuk masuk Islam disalahkan kalau kita yang sedang lahir dari Islam kayaknya mengoreksi apa itu kan sudah soal dia lakukan syarat masuk Islam kan mengucap dua kalimat sama gitu.
Jadi diucapkan ini akan memperbarui yang mana yang memperbarui kita masuk Islam. Jangan-jangan orang yang agamanya lain masuk Islam juga benar-benar masuk, malah kita yang dari lahir sudah mengaku Islam atau belum bersahadat embokan ini. Jadi kan kadang-kadang kita sendiri. Jika nanti kalau misalnya merasa belum ya, dia tinggal sadar sendiri. Disaksikan manusia itu oleh Allah begitu. Sadarkan kepada dosa. Tidak ada tumpeng sadarkannya. Jadi tumpengnya apa? Ini sadarnya. Ini apa? Menurut sadar. Teman-teman ini. Ketika lahir itu juga belum bersahadat dalam arti masuk Islam, karena persyaratan masuk Islam kan harus ambil balik dulu. Jadi kalau anak kecil mengucapkan itu sebenarnya belum sahadat masuk Islam, kan syaratnya balik ya. Ada bocah lanang itu sudah mimpi basah, kalau wanita sudah harusnya itu diperhatikan. Kalau misalnya sahadat dong sholat, sahadat dong sunnah, sahadat dong nikah, itu kan bukan sahadat untuk masuk Islam. Nah daripada obat dulu ini mendingan kalau sahadat ini diniati aku sahadat dalam rangka memenuhi syarat 5 atau rukun Islam. Atau nggih monggo kali di koreksi dia memang lagi kadang mengucapkan sahadatnya. Jadi siapa tahu konsekuensinya, tapi kenyataannya kan mengucapkan sahadat gampang. Mengucap mungkin. Makanya di situ kemarin sudah dimulai. Sahadat itu bisa dikategorikan menjadi 2. Ada sahadat pernyataan, ada sahadat persaksian. Yang pernyataan kemarin sudah kita bahas. Di dalam diri kan kemarin ada cara yang tidak tahu. Maka nanti Mas Indra bisa membagikan materinya lagi belajar sendiri. Nah, gunanya saya membuat tulisan seperti ini, maksudnya kalau ada yang pas tidak bisa aku, jadi bisa minta materinya. Punya materi, saya bikin dulu dari nomor 1 sampai sekarang sudah nomor 22. Kalau nanti misalnya ada yang minta selengkapnya, saya kira Mas Indra juga menyimpan arsipnya ya aja. Masih ada tinggal di kopi. Nah, sekarang nanti kita bahas sahadat persaksian. Kita bahas sedikit dulu tentang sahadat pernyataan. Sahadat pernyataan itu kan kita mengucapkan 2 kalimat sahadat, kemudian kita ngerti maknanya, bukan maknanya, kita ngerti terjemahnya ya. Kan saya kira juga ngerti semua arti dari ucapan sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah, karena aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pasti begitu. Nah, mengapa ada sahadat persaksian dan juga ada sahadat pernyataan? Yang namanya menyaksikan itu mesti kita pernah menyaksikan dengan panca indera kita. Misalnya kita menyaksikan warna, ada warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam. Menyaksikannya dengan apa?
segitiga dan seterusnya itu disaksikan dengan mata atau alat untuk menyaksikan warna atau bentuk itu adalah mata. Tapi ketika ingin menyaksikan rasa, manis, asin, asam, itu pakai apa? Pakai lidah. Pakai lidah. Ketika ingin menyaksikan suara, nyaring atau fals atau gaduh, pakai apa? Pakai lidah. Kemudian ketika ingin menyaksikan wangi, apa kecut, apa itu. Kalau ingin menyaksikan halus, kasar, lembut, apa? Kulit ya, kulit, terutama tangan. Itu namanya panca indera. Panca indera hanya mampu untuk menyaksikan benda-benda atau makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, untuk menyaksikan Allah itu tidak bisa menggunakan panca indera. Karena apa? Karena Allah itu tidak berwarna, tidak berbentuk. Kemudian Allah itu tidak berbau, ya. Kemudian Allah itu tidak berasa, tidak asam, tidak asin, tidak manis. Kemudian Allah itu bukan suara, ya. Jadi panca indera itu tidak mampu untuk menyaksikan Allah. Lalu pakai apa alatnya? Ya pakai akal, pakai akal. Atau mungkin disebut juga boleh lah. Indra kelima tidak mampu menggunakan indra ke 6 ya. Mau dari apa maksudnya? Indra ke 6? Indigo ya. Bukan itu, bukan. Indigo itu bukan indra ke 6. Nah, kalau pernyataan hanya menyatakan, saya menyatakan diri tidak akan bertuhan kepada selain Allah. Itu pernyataan. Lalu salah apa tidak? Ya tidak salah kalau pernyataannya memang begitu. Tapi kalau persaksian berbeda lagi dengan pernyataan. Kita tidak melihat, kita tidak merasakan, kita tidak apalagi mendengar, kita tidak membau. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa benda ini warnanya merah, bentuknya segi empat, kemudian baunya misalnya wangi, kemudian apalagi bentuknya sudah, rasanya misalnya manis. Karena orang yang ngomong ini orang yang tidak pernah berbohong, orang yang kita percaya, maka kita percaya saja. Oh iya, benda itu seperti itu karena Mas Indra misalnya. Maka saya mengatakan benda ini seperti tadi yang saya katakan, warnanya misalnya merah, kemudian bentuknya segi empat, terus rasanya manis. Kok Anda sudah melihat apa belum? Belum. Kok percaya? Ya percaya karena yang ngomong itu Mas Indra, orang yang biasa kita percayai omongannya. Nah, kalau kita belum melihat, mengenal kepada Allah, kemudian yang mengatakan itu Rasulullah yang sudah pernah ketemu, ya, dan Rasul itu tidak pernah berbohong, maka kita percaya bahwa Tuhan yang kita ibadahi, yang kita sembah adalah Allah. Percaya pada percaya mula, percaya Rasulullah yang Nabi, yang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pun ketemu ketika ini kalau bikin peringatan Islam. Jadi beliau
beliau memberitakan kepada umatnya, kepada kita semua, menginformasikan bahwa Tuhan yang kita ibadahi adalah Allah, hanya Allah saja. Karena kita percaya kepada Nabi, maka kita pun bersyahadat. Tapi itu syahadat sebagai pernyataan. Ya, yang kemarin ini Pak, kemarin. Nah, karena baru pernyataan kan kita baru katanya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Tuhan kita adalah Allah. Tapi kalau kita belum menyaksikan sendiri, masih ada kemungkinan salah sasaran. Yang dikira Tuhan ternyata bukan Tuhan. Ada orang yang salah sasaran, minta kekayaan, malah datangnya ke tempat-tempat keramat. Itu kan salah sasaran ya, karena tidak mengetahui bahwa Tuhan itu Allah. Ada orang yang orang-orang pintar gitu ya, dikira orang pintar, dianggap orang pintar itu bisa mewujudkan keinginan kita. Kadang kan begini, ada orang mau nyalon lurah, dia mendatangi katanya orang pintar, sementara orang pintar yang dimaksud itu juga belum pernah jadi lurah. Nah, kan jadi aneh. Loh, baru jadi lurah, malah pertama dengan jadi second jadi lurah. Nah, ternyata pernah ada kejadian. Jadi itu bukan lurah, ada orang dia biasa diminta tolong gitu, kemudian dia calon anggota legislatif kabupaten ada Purbalingga. Dulu waktu belum nyalon itu kan banyak orang yang berdatangan ke situ. Nah, waktu dia sendiri nyalon, malah dia minta tolong sama orang lain. Anaknya nyulis biasa nulungi wong sing nyalon, malah suatu saat dia nyalon. Kalau memang bisa, mestinya utama untuk dirinya sendiri gitu, supaya jadi. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, itu berarti kita hanya bisanya memohon kepada Allah. Nah, saya juga pernah ketemu dengan seorang yang dianggap orang pintar juga. Ini di Wonosobo. Nah, ada teman saya minta tolong didoakan dalam satu hajat gitu. Terus ternyata tidak berhasil. Nah, saya datang ke sana, nyoba bagaimana sih caranya. Ya, itu teman saya kemarin yang minta tolong ke jenengan tidak berhasil. Jawabannya praktis gitu. Terus saya kan ada memohon kepada Allah. Kalau dikabulkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya memang belum dikabulkan, gimana lagi? Benar nggak jawabannya begitu? Ya benar nggak? Tapi kalau begitu kita malah datang ke sana, ya ngapain kita datang ke sana? Dia pun minta ke Allah, kalau minta sendiri aja bisa kan? Nggak usah jauh-jauh, kemudian nggak pakai biaya. Gitu. Kalau datang orang seperti itu kan setidaknya ya namprofi ya. Ya bukan berarti kita eman-eman, namprofi ya boleh. Tapi kalau tujuannya jadi begitu kan, apalagi ada yang model-modelnya dikasih tarif. Nah, ketika kita baru bersyahadat pernyataan tadi, maka masih mungkin kita taruh apa namanya ya, salah sasaran lah ya, yang dikira Tuhan ternyata bukan Tuhan. Karena yang telah dimaksud oleh Rasul adalah Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, orang-orang dulu kalau di sini mungkin ya enggak, atau di rumah saya kan banyak ya, supaya ingin kaya itu mendatangi tempat-tempat yang dianggap ramah, di sana semedi gitu. Tapi saya lihat ya ternyata nggak banyak juga kok gitu. Jadi
itu karena kita bersahabatnya masih dengan pernyataan. Dan kalau kita bersahabat dengan persaksian itu sudah tidak ada keraguan sedikit pun karena sudah benar-benar menyaksikan adanya Allah. Dan saya Bapak Ibu menyaksikan apa tidak? Menyaksikan Allah pun Mas Arif sudah menyaksikan belum? Nah itu sebetulnya bukan belum, tetapi belum tahu. Okay. Karena Allah itu lebih dekat dari berat. Nah di surat Qaf ayat 16. Okay. Kemudian di surat Fussilat 54 itu disebutkan juga Allah meliputi segala sesuatu. Diri kita sesuatu apa saja? Sesuatu. Ini meja sesuatu betul. Diliputi betul. Diliputi nih. Berarti pemeriksaan. Ini nganggur ngerti nggak sih ini? Makanya umat Nabi Muhammad ini umat yang istimewa. Negeri zamannya Nabi Musa kepengen melihat Allah itu sampai melengar, jatuh tersungkur ketika Allah berfirman-Nya, kalau kamu ingin lihat aku, lihatlah gunung itu, gunung Sinai. Nah ternyata melihat gunung Sinai langsung lebur, dianya langsung jatuh tersungkur kelengar saat segini. Nah kalau saya maka Nabi Muhammad itu rasanya perlu kelengar pengen kenal kalau Allah. Sebab kalau di dalam Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu sudah ada, sudah dijelaskan. Nanti kalau kita pelajari 5 ayat yang kita tulis ini, insya Allah itu Bapak-bapak itu jebulnya setiap hari sudah bersama. Kita kan sering mengucapkan tenang saja, Allah beserta kita. Tenang betul. Agak dong penting harus itu melaju loh betul. Belum melaju ya berarti udah bersama Allah. Berarti kalau pas kalau kenyataan ini. Tenang saja kalau bersama kita begitu anak kaset dengan kamu ngitak godong laras pring. Jadi kita sudah melihat, tapi kita belum mengerti. Maka sore hari ini kita coba pelajari dari 5 ayat Al-Quran itu. Yang pertama di Fussilat 54 itu bahwa sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang disebut sesuatu itu adalah keseluruhan makhluk. Makhluk apa saja itu diliputi oleh Allah. Jadi diri kita juga diliputi. Maka sebenarnya kalau kita telusuri, kita pahami, yang meliputi itu kan mesti terlihat dulu daripada yang diliputi. Contoh gini, kelambi kula meliputi tubuh kula gini. Jangan periksanya kelambi kula apa kulite kula. Nah berarti yang meliputi sih terlihat dulu gimana? Ambil mana? Mau masih ketemu jadi gampang ya sini. Nah terus yang kedua, ini terus saya ngomong. Allah meliputi segala sesuatu, bukan kekuasaan yang meliputi, tapi Allahnya yang meliputi segala sesuatu. Bukan biasanya kan kalau di tafsir yang kita sering ikuti itu yang meliputi adalah kekuasaannya. Maka sebenarnya meliputi kalau Allah
Ibu-ibu menghadap tamu jadi ngilen nih. Di depan ibu wajah kamu berdasarkan ayat ini. Tengah jenis ibu wajah kamu kan? Kalau bapak menghadap ke utara, di hadapan bapak-bapak wajah kamu kan? Berdasarkan ayat ini begitu. Terus ibu-ibu enggak deh, terus saya mau tengok pan sebelah tidur. Wajah ibu-ibu menghadap ke selatan. Berhadapan enggak dengan Allah? Iya, berhadapan. Menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, selalu berhadapan dengan Allah. Dosi tidak berhadapan jadi orang kudu orang berkudu ngerti. Jadi kasih lain deh. Terus ayat berikutnya di surat Al-Hadid ayat 4 disebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Karena dia bersama kita di mana kamu berada, maka Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau selalu bersama, berarti apa saja yang kita kerjakan akan dilihat oleh Allah. Senajan ngomongnya jadi orang anak wong, ya aku dulu sini. Padahal lagi orang mau kita cukup. Apa kata aku dulu aja. Dan begitu ya. Dan kalau berdasarkan ayat 4 surat Al-Hadid ini, surat apa? Al-Hadid ini, dimanapun kita berada, Allah itu ada. Kita di sini, Allah ada. Kita di rumah, Allah ada. Kita di pasar, Allah ada. Kita di luar Jawa, ada. Bahkan kita di pesawat terbang misalnya, Allah ada. Dimanapun berada, Allah ada. Maka ketika kita sendirian, sesungguhnya berdua dengan Allah. Keduanya apa maksudnya? Kalau kita berdua, ketiganya Allah. Nah, biasanya kan setan. Setan sampai banget malah gak ada orang. Jadi kalau kita berdua, sesungguhnya ketiganya adalah Allah. Kalau kita bersepuluh, sebelasnya adalah Allah. Kalau kita berseribu, ke 1001-nya adalah Allah. Jadi berapapun jumlahnya makhluk, selalu bersama dengan Allah. Itu ya, paham ya? Jadi gampang banget dulu pelajarannya. Emang jelas gampang. Nah kemudian di nomor 40 di surat 16 disebutkan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher apa ini? Kita gunung itu. Itu Allah lebih dekat lagi. Urat leher ada di dalam dan luar. Di dalam diri kita. Itu Allah lebih dekat lagi. Artinya di mana? Bersama nggak dengan kita? Meliputi diri kita luar dalam apa dalam apa? Ya luar ya dalam. Itu sudah meliputi diri kita. Oke, bagaimana itu? Paham ya? Paham sebenarnya paham. Makasih paham karena bisa. Nah karena tadi dari satu ya dari Fussilat 54 meliputi segala sesuatu, kemudian kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, kemudian dimanapun kita berada di situ Allah ada, kemudian Allah itu lebih dekat dari
Tidaknya karena di surat Al-Surah 11 disebutkan bahwa tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia yang Allah. Karena tidak ada yang serupa, maka sulit untuk dikatakan. Kalau misalnya gini, ada saudara kita yang lama tidak ketemu dengan kita karena tempatnya jauh, lalu bertanya, anakmu yang barat sih seberapa besar, besarnya berapa, seberapa. Nah, kemudian karena ada anak yang semeter segitu ya, dulu ya, dia segini saat ini. Berarti memper semua gede ini kurang lebih. Tapi kalau awal itu tidak ada yang serupa, maka tidak bisa untuk mengatakan kayak dia, nggak bisa nih. Alam tidak jadi dia nggak bisa, karena memang tidak ada yang serupa. Di surat apa? Ikhlas ayat terakhir, walau yang lagu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Dia. Dia siapa? Dia Allah. Nah, 5 ayat ini, setidaknya 5 ayat ini, kalau kita pelajari sungguh-sungguh, insya Allah akan mengenalkan diri kita kepada Allah. Nanti kita tahu, oh iya, kita dididik ya oleh Allah. Surat apa? Surat Istilah 24. Kemanapun saya menghadap, saya berhadapan dengan Allah. Ada di surat apa itu? Di surat Al-Baqarah ayat 115. Kemudian lagi di surat Al-Hadid ayat 4 disebutkan dimanapun kita berada, di situ Allah ada. Kalau sudah seperti itu, kemudian di mana sih ya? Pokok 16 mengatakan Allah itu lebih dekat dengan Nabi kita. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 ayat itu kita yakini, lalu untuk menentukan keyakinan yang berikutnya adalah di surat Asy-Syura ayat 11. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Maka kita tidak bisa mengatakan seperti ini, seperti itu. Renata Bapak Ibu pernah belajar atau mengaji Allah itu istiwa di atas arsy gitu. Bayangkan betul. Bayangkan betul. Kayaknya Allah melihat kayak raja duduk di atas kursi gitu ya. Lagi tengok melihat di makhluknya gitu. Apalagi ada wayang betara apa sih? Betara guru gitu. Betara guru yang di Kahyangan Jonggring Salopo. Di situ katanya yang mengendalikan bukan makhluk yang ngomongnya apa? Umat apa sebenarnya? Caranya menungsa di bumi gitu. Tengok gitu. Oh itu di sana ada kerusuhan, di sana ada orang sedang bahagia gitu. Semuanya ketahuan katanya kalau di perwayangan. Dan Allah itu tidak digambarkan, tidak bisa digambarkan. Kalau digambarkan berarti ada sepertinya. Padahal Allah tidak ada yang menyerupai. Tidak ada setaranya karena Allah itu tersebut maha besar, maha agung, maha bijaksana. Semua yang disematkan kepada Allah itu yang bersifat maha. Kalau besar itu kan kalau tidak maha besar ada perbandingannya. Kalau ada batu sebesar kelereng berada di pasir, batu itu dikatakan besar apa kecil? Besar ya. Kalau berada batu sekelereng itu sebesar kelereng berada di pasir. Tapi kalau batu sebesar kelereng berada di geragalan, kecil apa besar? Jadi kecil. Tadi besar, sekarang kecil gimana? Karena ada pembandingnya. Ya kalau batu kerikil itu dibandingkan dengan
batu bronze menjadi kecil, yang besar batu gunung. Selalu perbandingan begitu. Dalam itu tidak ada setaranya, tidak ada perbandingan, maka disebut maha besar, tidak ada pembandingan. Maha bijaksana, tidak ada pembandingnya. Maha Rahman, Maha Rahim juga tidak ada pembandingnya. Orang ini kasih sayang, tapi itu lebih kasih sayang lagi, berbeda pembandingnya. Kalau Allah itu tidak, malam yang lalu hubungan. Nah saniki kalau ini programnya ini termasuk mikrot sini, walaupun ini masih siang, mikrot itu di malam hari. Mudah-mudahan termasuk mikrot hari ini, Bapak Ibu sekalian mengenal kepada Allah dengan dasar 5 ayat itu tadi. Nanti penjelasan lebih detailnya ada di surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku mangke insyaallah nggih pertemuan lajeng iki pembahasan. Sekarang begini, Bapak Ibu sekalian, yang selalu di mana yang pertama ya, yang meliputi diri kita dimanapun kita berada, ya coba nih, yang meliputi diri kita dimanapun kita berada, yang di alam semesta ini dapat kita kenal mana? Budi sini saya dikenal. Di alam semesta ini yang meliputi keseluruhan makhluk, yang keberadaannya di mana selalu ada, itu mana? Wujudnya apa di alam semesta ini yang dapat kita kenali? Itu nanti ketemu. Bocorannya nggak? Bocorannya. Niki ruangan niki, ruangan kosong, ruangan kosong niki, si kosong niki niki. Di sana di luar ada kan? Ruang kosong ini. Ada ruang yang seperti ini di luar ada kan? Di luar masjid ini. Di langit ada. Kalau nanti ibu-ibu pulang dari sini di rumah ada kan? Ruang kosong ini loh ya. Apa sih nyebutnya apa ya? Ini yang kosong ini. Apa? Gimana mau sebutannya? Sing kosong ini kan memiliki wonten dari penjaga Kalau pergi di luar Jawa, di sana ada nggak yang ruang kosong seperti ini? Bukan di ruang masjid ya, maksudnya ruangnya keluar aja ruang kosong itu. Bukan ruang dalam masjid, di luar masjid kan ada yang seperti ini yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada baunya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Ada ya, dimanapun ada ya. Yang sudah pernah naik pesawat? Silakan, Mas Arif, tahu? Makanya gini, di sana ada ruang kosong nggak Pak? Ketika di ketinggian sekian, pokoknya di atas pesawat itu ada ruang kosong seperti ini nggak ada? Ada gitu? Ada. Kalau kita menghadap kemana-mana menghadap ruang kosong, pernah? Iya enggak? Kita menghadap ke utara juga ternyata berhadapan dengan ruang kosong. Menghadap ke selatan juga demikian. Selalu begitu nih. Pas buat terkait ayat yang sebentar lagi. Pas ya. Yang penting banget ya, kalau kenal bingung mungkin akan takoni. Besok nih gua agar memperhatikan takonan buatan dia, tapi man bukan itu, man juga gitu. Orang yang takoni amalnya pira nih, amal pira, betul nih. Tapi man bukan siapa pangeran, siapa Gusti Allah, siapa Tuhan kamu gitu. Tapi kalau kita mengatakan Allah berhenti, Allah bukan kami. Tapi kita hanya ngomong tidak bisa menunjukkan mana Tuhan kamu. Tinggal bingung ini. Nah dengan seperti ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti langsung
Ya Allah zat yang maha kasih sayang, maha memberi dan lain-lain gitu kan. Sebutannya Allah zat yang maha memberi, Allah zat yang maha mengabulkan permohonan gitu kan. Gimana? Berarti Allah itu apa? Zat bukan zat, bukan zat padat, zat sayang, bukan, tapi zat zat. Nah yang dikenali di alam semesta itu apa? Zat yang ini ruang kosong. Maka sesungguhnya ketika kita sudah paham bahwa ruang kosong adalah zat, ya disitulah kita melihat Allah. Sinten sing betul melihat ruang kosong itu. Melihat nih, Bapak Ibu, Bapak ini. Nah kalau sudah seperti itu berarti kita sesungguhnya sudah melihat Allah. Ya zat itu, karena zatnya tidak bisa diomongkan seperti apa, karena tidak ada serupanya dengan barang-barang yang lain. Gitu. Coba gimana direnungkan. Ini mau cukup sepindah boleh membahas ini. Kulo membahas terus ini puluhan tahun baru berani membahas. Soalnya mesti kulo masih bingung sih, ada buatan asal soal. Nah, berdasarkan ayat yang ini tadi ada yang meliputi, ada yang selalu berhadapan, ya. Kemudian ada yang dimanapun kita berada di situ Allah ada, ya. Kemudian lebih dekat dari orang lain, tapi ditentukan di surat As-Surah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, sehingga kalau tidak dijelaskan seperti ini ya tidak mengena. Itu nggih. Mun kepanggih kali Allah. Nggih pun berhadapan mana-mana di mana-mana kita juga selalu bersama Allah. Nah ini ruang kosong ini Pak, karena dari ruang kosong ini disebut maha ruang. Sebutannya kita mau sebutannya. Maka ketika kita bisa melihat maha ruang, maka sesungguhnya kita bisa melihat Tuhan Allah. Tapi bukan seperti melihat sesuatu yang berbentuk, yang berwarna, yang berbau. Ini ruang kosong ini berbau. Agar berbau ya berbau sih. Benda. Agar mampu wangi, ruang kosongnya mampu wangi-wangi yang senang. Wangi-wangi parfum. Kalau ini berwarna, sesungguhnya berwarna ruang kosongnya apa memang ada benda yang berwarna? Bapak Ibu pernah melihat apa sih kan? Pelangi gitu. Kupu pernah gitu. Itu warna-warni itu jadi ruang kosongnya apa memang itu ada warnanya? Sing dilihat warna itu bukan ruang kosongnya. Karena nanti kalau sudah itu hilang gitu. Silakan. Anggaran kupu apa saja? Anak itu dari terus kalau jadi ben boleh bicara kayak apa itu dari masih apa otot sih. Nah, paham seperti itu maka tinggal dikaji terus dipelajari direnungkan. Anggap iya mengenalnya berhadapan dengan Allah, masa itu dia berhadapan dengan Allah. Yang kita lihat itu apa sih? Ya ini ruang kosong. Apa ruang kosong ini apa? Yakini saja bahwa ini zat Allah. Ada muawannya apa dengan orang serupa dengan teman-temannya apa? Biasanya kan sedikit timbul pertanyaan, kalau Allah itu tidak seperti apa, pasti seperti apa? Nggih, lalu jadi coba tidak seperti apa, tahu seperti apa? Kan ditenang. Pokoknya yakini bahwa diyakini tapi memang diyakini jangan itu hanya mengatakan saja supaya paham bahwa zat inilah yang kita pandang, yaitu maha ruang kosong ini yang kita pandang. Karena disebutnya Allah adalah zat, ya, Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Makanya ketika berdoa, ya Allah, zat yang maha memberi, maha mengabulkan permintaan hambanya, kabulkanlah permintaanku ya Allah, kan begitu kalau berdoa. Gimana? Nah berarti kita
Dan yang dapat kita kenal di alam semesta ini apa? Dia manusia. Itu makanya terusannya insya Allah untuk pertemuan yang akan datang. Ini bahwa 5 ayat ini coba direnungkan selama surat dibaca agar dibaca lebih satu story mau mana-mana tinggi itu pada ngerti. Asal-asalan lagi, apa sih bater-bateran? Asal-asalan bayar seperti pada. Insya Allah Allah itu memaafkan kepada kita. Kebetulan kemarin baru bisa Mi'raj, sekarang sudah masuk bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban dikenal juga sebagai bulan sholawat. Maka perbanyaklah kita bersholawat di bulan Sa'ban. Sholawat ini diperbanyak bersholawat. Ngatain gitu lagi sekalian, ini kajiannya serius gitu, jadi benar-benar serius. Ini orang meleng-meleng tentang klimat. Materi ingkang kalau ini nyebut tentang masih tidak kayak di anomali dicetak lagi. Apa sih? Masih? Ya kalau masih diambil bisa diperhatikan. Materi ingkang kalau ini dari maksudnya ini berlanjut nih. Oke, makatan nomor kita akhiri kanti doa kita majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sayyidi ya Rasulullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.